Buat teman-teman mungkin bisa presensi dulu yang sudah ada di kolom chat. Halo, halo, I'm back. Sorry. Halo, suara saya kedengeran? Oh, iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makasih ya. Terdengar, Bli? Oke, siap. Yuk kita lanjutkan. Mohon maaf ya sebelumnya tadi saya outdoor, rencananya kayak di luar negeri gitu ya. Edukasi sambil outdoor ternyata hujan. Anjir. Sorry, oke. Yuk kita lanjutkan. Jadi secara sederhana seperti itu ya, analisis laporan keuangan itu menjawab pertanyaan mau beli saham apa. Oke. Nah, ada beberapa poin yang harus kita ketahui dalam analisis laporan keuangan. Biasanya kita bilang analisis top down. Yang pertama itu kita harus mengetahui keadaan ekonomi global seperti apa. Nah, lalu analisis sektoral, kira-kira sektor apa yang lagi bagus. Lalu analisis kuantitatif, yaitu kita harus mengetahui laporan keuangan perusahaan tersebut. Nah, yang keempat itu analisis kualitatif. Kita harus mengetahui manajemennya seperti apa, apakah baik atau buruk, ya seperti itu. Nah, kalau saya boleh diskusi sama rekan-rekan semua, silakan di kolom chat. Kira-kira keadaan ekonomi makro kita seperti apa, atau ekonomi global kita. Bisa bicara makro dulu ya, yaitu di perekonomian Indonesia. Apakah sudah membaik atau belum beli karena apa? Coba silahkan yuk kita diskusi. Silahkan, saya tunggu. Yuk silakan di kolom chat, Mas Saidan mungkin atau siapa, silakan yuk biar ada partisipasi. Wah, sepertinya belum ada yang berpartisipasi nih. Ya, kira-kira keadaan makro kita seperti apa? Sudah baik atau masih buruk atau seperti apa? Ya, coba silahkan yuk. Mungkin pandangan dari rekan-rekan seperti apa kelihatannya ekonomi kita secara makro terutama. Mungkin Mbak Aditana atau Mbak Jenny. Nah, ini Mbak Jenny juga nasabah saya. Beliau aktif sekali trading. Ya, tadi bagus banget karena baru saja memang betul laporan keuangan atas PDB kita sudah muncul ya. Jadi memang relatifly sudah baik daripada sebelumnya seperti itu. Jadi setiap kita mengeluarkan argumen itu sebaiknya didasari alasan ya kenapa kita bisa bilang bahwa saya ini semakin membaik atau seperti apa. Seperti itu. Itu bagus sekali jawabannya ya. Sedang tahap recovery. Ya, betul. Sudah dalam tahap recovery. Oke, jadi itu salah satu analisis laporan keuangan yang pertama, yaitu mengetahui keadaan ekonomi global. Ya, dan memang betul saya simpulkan saat ini perekonomian kita sudah mulai membaik. Ya, nah intinya ketika kita bicara ekonomi makro dan global, itu intinya melihat tingkat suku bunga, ya, lalu pendapatan nasional sebuah negara yang dimaksud tadi itu PDB ya, lalu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ya. Nah, betul salah satu acuan utama kita yang paling utama itu PDB. Ya, PDB kita sudah baik, pasar saham naik betul, langsung direspon bagus. Hari Kamis atau Rabu, aku lupa itu laporannya rilis. Itu HSG langsung naik tinggi ya rekan-rekan semua. Seperti itu. Jadi memang betul kita sekarang menuju sedang recovery. Oke, nah namun perlu diingat ya rekan-rekan semua, kalau yang paling signifikan itu sebenarnya pasar saham sama di suku bunga ini. Artinya ketika suku bunga turun ya, itu pasar saham naik. Itu tolong diingat.
Dan sampai saat nanti ketika ada berita suku bunga naik, itu hati-hati ya. Pasar saham biasanya berbalik turun. Kenapa? Karena ketika suku bunga itu turun, biasanya biaya modal itu murah sekali. Ya, ketika biaya modal itu maksudnya biaya utang. Jadi kalau suku bunga turun, artinya pemerintah mengenjot perusahaan, ayo pinjam uang gitu, pinjam uang untuk ekspansi, mumpung bunganya masih murah. Seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Jadi acuannya biasanya paling umum itu ini suku bunga, lalu sama PDB seperti itu. Oke, kita next saja ya. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui sektor. Kira-kira menurut rekan-rekan semua, saat ini sektor yang paling agresif pertumbuhannya di Indonesia sektor apa nih? Sebelum aku next slide, ayo coba tolong disebutkan. Ada banyak, ada sektor, ada perbankan, ada batu bara, ada properti, ada konsumer, atau apa. Kira-kira menurut rekan-rekan semua. Yuk, saya tunggu yuk partisipasinya yuk. Oke, wah mantap sekali. Ada sektor tambang, sektor teknologi, sektor kesehatan, perbankan, teknologi. Oke, kira-kira kenapa sektor tambang? Ayo, ini Mas atau Mbak nih, Resa Chandra Kirani. Seharusnya Mbak mungkin ya. Coba speak up yuk, gantian. Sekarang rekan-rekan yang mulai diskusi pakai voice ya, silakan aktifkan. Nggak apa-apa, benar salah nggak apa-apa. Nggak ada benar, nggak ada salah ya, karena pandangan. Yuk silakan, saya tunggu. Tunggu, Mbak Resa. Apa alasannya? Yuk speak up yuk. Baik, nggak apa-apa. Ya, jadi sektor tambang itu sebenarnya kurang terlalu baik untuk investasi jangka panjang ataupun pemilihan ya. Investasi dalam arti agresif. Kenapa? Karena sektor tambang itu biasanya cyclical. Sektor tambang biasanya baru naik di bulan-bulan Oktober, November, Desember. Karena kenapa? Karena biasanya harga komoditasnya naik pada bulan-bulan tersebut. Ya, jadi kenapa baru naik pada bulan-bulan tersebut? Karena pada bulan-bulan tersebut di luar negeri, khususnya di Eropa, Amerika, itu kebutuhan batu bara tinggi untuk menghadapi bulan winter ya, winter is coming kalau kita bilang seperti itu. Jadi menghadapi bulan winter, mereka harus memasok batu bara karena batu bara adalah energi yang paling murah. Seperti itu rekan-rekan semua ya. Sehingga kalau kita investasi jangka panjang di sektor batu bara itu nggak menjamin keamanannya. Karena dia naiknya itu cyclical. Pada waktu tertentu aja naik, pada waktu lainnya dia akan turun. Ya, sama sangat mudah dipengaruhi oleh peraturan. Contoh hari ini ada berita di Tiongkok sama di Amerika mulai mengatur batu bara dunia dengan mereka sendiri. Wah, itu kan bahaya banget. Kenapa mereka mengatur negara-negara tersebut? Karena negara-negara tersebut adalah negara yang paling banyak butuh batu bara. Sehingga mau nggak mau mereka melakukan intervensi supaya harga batu bara dunia itu semakin turun. Ya, seperti itu ya. Jadi hati-hati ketika kita invest di sektor tambang, baiknya pada bulan-bulan aja. Mau invest, mau trading, silahkan pada bulan-bulan itu aja ya. Oke, next, sektor teknologi. Nah, ini kenapa nih kira-kira Mas Rizky Cahya Mahendra? Yuk, silakan speak up. Kenapa sektor teknologi? Izin menambah. Ya, silakan yuk, diskusinya yuk, biar santai. Gini, Bri, karena kan ya mau tidak mau suatu perusahaan atau suatu emiten kan harus mengembangkan teknologinya seperti 4.0 ya, seiring berjalannya waktu kan tentunya kan nggak harus stagnan atau stagnasi sih,
di 4.0, pasti bakal naik ke 5.0 bahkan lebih. Jadi ya saya kira sih teknologi bisa berkembang sih di jangka panjang gitu. Gitu sih, Bi. Baik, ide yang sangat bagus ya, pandangan yang sangat bagus ya. Ya. Nah, tapi ketika kita bicara teknologi, hati-hati. Sektor teknologi itu sangat membutuhkan biaya investasi yang besar. Mereka akan mencari utang, melakukan apapun, cari angel investor atau investor besar yang mau naruh modal di mereka, ya. Nah, sehingga saya lebih memilih atau mengerucutkan kalau mau di sektor teknologi itu ada beberapa emitennya. Pilihlah perusahaan teknologi yang biaya modalnya rendah. Jangan invest ke startup ya yang kalau kita lihat saingannya banyak banget. Contoh to the point itu Bukalapak itu saingannya banyak banget. Mereka biaya modalnya tinggi banget. Mereka harus selalu nyari angel investor. Kenapa nyari angel investor? Supaya bisa bermain harga dengan pesaing lainnya. Supaya ngasih gratis ongkir lah apa-apa. Namun ada sektor teknologi yang bagus yang dibilang tadi oleh Mas 4.0 pasti perusahaan membutuhkan itu ada. Sahamnya apa? MTDL. Apa itu jualannya MTDL? MTDL itu menjadi distributor resmi sistem ERP yang mereknya SAP. Ya, kalau nanti akan belajar ada ERP accounting, ERP management. Itu kita di kampus menggunakan SAP salah satu platform itu dipakai di perusahaan besar. Jadi sistem itu menyediakan data terintegrasi, entah data penjualan, piutang, utang. Jadi ketika manajemen pusat butuh data itu, dia tinggal klik akan ketemu rekap datanya. Ketika butuh laporan keuangan detik ini juga, mereka tinggal klik ketemu datanya. Seperti itu ya. Jadi ada perbedaan antara perusahaan teknologi yang kita butuhkan. Ya, ketika bicara startup itu udah hati-hati. Ingat, dia butuh biaya modal yang terlalu besar. Mau nggak mau cari utang, mau nggak mau cari angel investor. Tapi ketika bicara teknologi yang selalu dibutuhkan, orang banyak, itu bagus sekali. Kode sahamnya MTDL hari ini naik. Secara teknikal dia bagus juga. Tadi saya baru open trade di situ. Jadi saya lihat ada peluang untuk naik dan untuk invest pun juga bagus. Lalu ketika bicara teknologi lainnya, itu sekarang yang sedang booming penyediaan data center ya. Data center itu penting ke depan. Kenapa? Karena mau nggak mau sekarang semua bicara teknologi, mereka bicara cloud computing, sangat penting sekali kebutuhan data center ya. Jadi perhatikan ketika nanti rekan-rekan baca berita ada emiten ini mengembangkan data center bekerja sama dengan ini, itu tolong dipantau entah untuk jangka panjang atau jangka pendek ya. Nah, di sini saya perlu sampaikan, fundamental ini lebih cocok untuk kita membuat analisis untuk investasi jangka panjang. Ya, biasanya seorang trader jarang sekali menggunakan analisis fundamental untuk melakukan transaksi perdagangan jangka pendek. Jadi tolong dilihat ya perbedaannya ya. Nah, ini juga penting intinya fundamental ini untuk membuat laporan atas analisis ya. Seperti itu. Oke. Next, Mas Janar, remahan PY. Yang bilang sektor Mas Janar dulu kesehatan. Kira-kira apa yuk alasannya? Sebelumnya mohon maaf ya agak ramai sedikit. Saya not well prepare hari ini. Oke, silakan yuk. Kira-kira kesehatan kenapa nih Mas Janar? Yuk, saya tunggu diskusinya. Terima kasih. Mantap, mantap. Oke, kalau menurut saya kenapa sektor kesehatan bakal naik karena kan pada masa-masa ini itu produk-produk kesehatan seperti obat dan juga vaksin itu sangat-sangat dibutuhkan dan juga perusahaan banyak bersaing untuk mendapatkan hak paten terkait dengan obat-obatan dan juga vaksin sehingga saya rasa ini merupakan peluang untuk berinvestasi pada sektor-sektor kesehatan. Yes, benar sekali Mas Janar ya. Jadi di saat pandemik seperti ini beberapa emiten kesehatan, contohnya kayak IRA itu perusahaan penyedia suntikan ya. Perusahaan penyedia suntikan itu sedang ramai sekali. Nah, seperti itu. Ya, terus Kimia Farma kemarin naik. Namun yang perlu diperhatikan juga nih sektor kesehatan itu sangat signifikan sama kenaikan suku bunga, kenaikan utang. Kenapa? Karena masalahnya seperti ini Mas Janar dan rekan-rekan semua, terutama sektor farmasi ya. Ternyata farmasi kita di Indonesia itu masih banyak
impor bahan baku dari luar negeri. Itu tolong diingat. Artinya ketika utangnya naik atau suku bunga naik, biaya bunga atas utang kan juga meningkat. Dan juga ketika kurs rupiah melemah, itu hati-hati. Karena mereka harus bayar dalam mata uang USD. Ya, itu tolong diperhatikan untuk sektor kesehatan. Namun, ketika bicara sektor kesehatan yang sifatnya barang fisik yang ada di IRA, itu tidak terlalu berpengaruh signifikan. Ya, dia bagus, dia punya pabrik sendiri. Sektor rumah sakit ketika bicara kesehatan itu bagus sekali. Ya, karena sekarang semua pasti akan berobat seperti itu. Apalagi sekarang semakin sadar ke depan tentang kesehatan dan juga sejak COVID ya. Nah, untuk sektor rumah sakit perlu diperhatikan juga itu biaya modal ya. Artinya sangat signifikan sama utang dia. Contohnya ketika mereka melakukan pembelian alat-alat kesehatan itu banyak sekali mengeluarkan uang. Terus ketika kita bicara, oh mereka mendatangkan alat kesehatan A, lantas setahun kemudian ada alat kesehatan yang lebih baik lagi. Padahal alat kesehatan yang A itu belum balik modal, tapi mau nggak mau mereka harus mengikuti pesaingnya. Mereka harus beli lagi alat kesehatan yang B. Seperti itu. Itu tolong diperhatikan. Kalau sektor kesehatan, saya fokus pada perusahaan yang kode sahamnya MIKA, itu mitra keluarga itu fokus rumah sakitnya hanya untuk penyakit jantung ya. Nah ini hati-hati nih Mbak Jenny, kalau jantungnya lemah nanti bisa masuk ke MIKA loh, karena cut loss akibat trading. Ya itu MIKA. Terus ada yang kedua HRMI, itu juga bisa diperhatikan, itu bagus ya. Itu bisa diperhatikan. Sama saya satu lagi tuh lupa, ada sektor rumah sakit yang bagus. Sama IRA juga bagus ya. Nanti tolong dicatat dulu aja. Entah rekan-rekan sudah punya account atau belum, catat dulu aja ya. Seperti itu. Oke, jadi kesehatan juga bagus, tapi diperhatikan ya, kalau farmasi saya agak kurang, jujur. Tapi kalau bicara alat-alatnya, silakan invest ke sana ya, dan rumah sakit. Oke, thank you Mas Janar pandangannya. Next, Remahan PY. Ini siapa nama aslinya? Silakan yuk, sektor perbankan. Yuk silakan yuk. Kalau menurut saya tuh perbankan Ini siapa nama aslinya dulu nih, Remahan PY? Halo? Halo. Halo, ya, sudah terdengar dengan baik. Monggo silakan. Jadi menurut saya penting karena perbankan itu apa ya Mas ya? Dia itu sebagai yang kalau misalnya di kayak pemicu pergerakan ekonomi di seluruh di seluruh sektor gitu loh Mas, perbankan. Wah, mantap. Iya. Ya, ada lagi sarannya. Terus karena hari ini rame aja sih bank-bank kayak hari ini rame aja banget. Itu bank small bank ya, digital bank ya, kena isu itu ya, BGTG, BCIC, apalagi dan lain-lainnya, INPC ya. Jilid 3 lagi, aduh mantap. Oke, buat rekan-rekan yang bingung apa yang kita sebutin tadi, yang belum punya account, beberapa kode saham yang kita sebutin tadi itu adalah kode saham small bank ya. Small bank sekarang atau bank kecil yang perusahaannya kita bahkan nggak tahu banknya ada cabangnya nggak di Jogja atau bagaimana, itu sedang dapat news karena mereka diwajibkan untuk nambah modal dan menuju digitalisasi. Nah, itu digoreng oleh beberapa badar atau investor lain, investor besar untuk menggerakkannya ya. Nah, yang tadi kita bilang itu lebih cocok untuk trading rekan-rekan semua. Remahan PY tadi saya belum tahu namanya siapa karena putus-putus. Oke, jadi terima kasih sarannya ya, itu cukup benar. Namun bijaknya seperti ini, Mas. Perbankan itu selalu ada di saat perekonomian Indonesia berputar atau bergerak. Artinya perbankan yang dibutuhkan oleh ekonomi ini. Ya, bukan berarti dengan adanya perbankan ekonomi bergerak, bukan seperti itu. Ekonomi bergerak, perbankan selalu dibutuhkan. Kebalik ya tadi ya, namun sudah benar, saya luruskan sedikit saja. Kenapa?
Karena kalau kita lihat banyak riset-riset di luar negeri ya yang sangat optimis terhadap pertumbuhan Indonesia yang akan menjadi negara maju pada 2030 sampai 2050 mungkin puncaknya. Bayangkan ketika tahun tersebut perbankan kita seperti apa? Wah, sekarang kita negara berkembang, perbankannya sudah luar biasa. Ya, jadi seperti itu. Perbankan pasti akan dibutuhkan pada saat ekonomi seperti apapun. Katakan sektor teknologi cuan, sektor kesehatan cuan, sektor tambang cuan. Di balik semua sektor itu pasti ada satu sektor yang selalu ikut cuan, yaitu betul perbankan. Untuk jangka panjang, saya saran itu perbankan ada di BRI, BCA. Untuk perbankan daerah, itu saya saran di BJTM. Itu bisa disimpan dan cari dividen. Sudah pada tahu kan dividen itu apa? Kalau ada yang belum tahu, tolong tulis di kolom chat, saya jelaskan sekarang. Yuk, silakan. Silakan, yuk. Sudah tahu semuanya dividen itu apa? Oke, sudah ada yang notice sepertinya ya. Ya, jadi perbankan itu selalu dibutuhkan ya. Kalau saya bilang perbankan adalah sektor yang harus ada di portofolio rekan semua. Siap, mantap Mas Aditya Dwi Nur Rahmat, thank you. Dividen itu sharing profit ya yang dibagikan ke investor. Oke, thank you Mas Herman Peye. Sektor kesehatan udah, Mas Aidan sektor teknologi udah. Oke, semua sudah sektor rata-rata sudah disebutkan ya. Nah, namun ada banyak sektor lainnya loh ternyata. Tapi sebelum saya lanjut, saya coba diskusi dulu nih sama Mas Aditya. Kalau saya pribadi tertarik pada sektor perbankan dan seksi teknologi, wah bahaya nih. Sektor apa seksi? Oke, sektor mungkin maksudnya ya. Informasi dan komunikasi seperti BRI, BCA, Telkom, dan Tower. Ya, karena dari segi CAGR, wah mantap. Sudah bilang CAGR dia, dan kemampuan selama ini teruji ya. Konsumen juga dapat dividen. Oke, yuk silakan speak up. Argumennya bisa diperjelas buat rekan-rekan semua yuk. Mungkin yang belum tahu apa itu CAGR, kenapa BRI, kenapa Telkom, kenapa komunikasi, silakan. Yuk Mas Aditya, silakan. Mas Aditya, yuk saya tunggu Mas Aditya untuk speak up. It's okay. Malah chat. Nggak apa, speak up aja. Yuk nggak apa, yuk nggak apa, santai aja. Kita butuh pandangan saya butuh tahu nih sehadapan dengan siapa. Nah, saya juga butuh tahu karakter anak-anak BES sekarang seperti apa dalam mereka presentasi. Yuk, karena dulu saya waktu jadi ketua itu senang banget ketemu orang-orang baru. Sekarang kita masalahnya nggak bisa ketemu nih, edukasinya pakai Zoom. Dan saya sekarang, mohon maaf, nggak on cam. Ya, jadi setidaknya saya bisa dengar dari pembawaannya, dari cara rekan-rekan berbicara. Yuk, silakan yuk, Mas Aditya, speak up. Halo Bli. Yes, halo. Iya, kalau menurut saya dari keempat sektor itu, menurut saya karena dari beberapa tahun terakhir kemampuan mereka untuk balik ke konsumen itu sangat tinggi. Ditambah kalau dilihat dari total AUM atau uang yang dipegang oleh mereka itu juga tinggi Bli. Jadi kelihatan bahwa konsumen ini banyak percaya dan mereka ini kemampuannya teruji di lapangan Bli. Dari CAGR-nya juga atau rata-ratanya itu juga bagus. Jadi kelihatan kalau punya nilai yang positif di pelanggan Bli. Demikian. Nah, ini BTW Mas Aditya ini orang Bali atau bukan? Logatnya kayak orang Bali. Bukan Bli, orang Kalimantan. Oh ya orang-orang rekan-rekan Kalimantan juga mirip-mirip kok sebenarnya. Iya. Oke, thank you. Ya, thank you. Argumennya thank you ya. Oke, jadi saya jelaskan dulu. Yang pertama CAGR itu apa sih? CAGR itu adalah rata-rata pertumbuhan ya. Pertumbuhan atas apa tergantung CAGR atas apa nih? CAGR atas harga sahamnya atau atas labanya atau seperti apa CAGR-nya ya. Jadi tergantung ya. Nah, lalu
Saya ingin meluruskan nih Mas Aditya, AUM yang dimaksud itu untuk perbankan itu adalah DPK istilahnya, atau dana pihak ketiga ya. Semakin besar dana pihak ketiga ya, semakin besar dana pihak ketiga itu artinya perbankan tersebut banyak memegang uang publik. Artinya berarti masyarakat percaya nih sama bank itu ya. Itu salah satu analisis kualitatif sebenarnya ya, rasa percaya itu. Nah, lalu kalau yang dimaksud Mas Aditya AUM itu singkatan dari Asset Under Management. Dia lebih cocok disebutkan ketika diskusi reksadana. Reksadana itu apa? Reksadana itu adalah produk pengelolaan investasi. Ya, misalkan saya seorang manajer investasi. Saya menarik uang nih masing-masing 1 juta dari 72 partisipan yang ada di sini. Ya, kan ada 72 juta nih, jadi yang saya terima. Nah, AUM saya sebagai manajer investasi itu sebesar 72 juta gitu. Itu AUM. Aset under management, total aset yang saya kelola itu 72 juta. Yang mana 72 juta itu nantinya akan saya sebarkan ke banyak saham. Saya invest ke saham BCA, saya invest ke BRI seperti itu ya. Saya luruskan yang untuk AUM seperti itu. Namun argumennya sudah benar. Ketika bicara BRI, BCA, Telkom itu memang top 10 lah, top 10 untuk perusahaan yang dipercaya oleh konsumen ya. Seperti itu. Oke, secara tidak langsung juga itu loncat ke materi yang kualitatif rekan-rekan semua. Penting sekali untuk kita setelah mengetahui laporan keuangan, kita tahu atas brand tersebut, brand awareness istilahnya. Kalau sekarang saya sebutkan nih kode-kode yang di sini, nih, ya, saya misalkan sebut kode ini. Ada yang tahu nggak nama perusahaannya apa? Yuk, balas chat saya. Nama perusahaannya kira-kira apa? Kalau saya tulis perusahaan ini, tahu nggak nama perusahaannya apa? Ultra Jaya. Thank you, Pak Sefaya. Ultra Jaya. Yuk, STTP apa? Dua ini dulu. STTP ada yang tahu? STTP, sorry. STTP. Bukan STPP. STTP. Siantar Top. Oke, kalau saya tanya Siantar Top itu perusahaan apa, Mbak Kairunisa Dewi? Perusahaannya jualan apa deh gitu? Ya, tolong di kolom. Biar langsung tulis. Oke, perusahaan jajanan, perusahaan konsumer. Pesan saya jangan jajan sembarangan loh ya. Nanti amandel. Oke, pembuatan snack. Tak tahu nggak brandnya apa gitu. Ya, kayak snack kentang itu, snack Ciki Milenial 2000 itu. Terus kayak micin-micinan gitulah ya. Sekarang kalau saya tulis misalkan apa ya perusahaannya ya. Contoh saya tulis yang aneh-aneh deh. Kayak ini. Tuh, tahu nggak perusahaannya apa, sektor apa? Oke, rata-rata udah tahu ya, walaupun itu saham-saham third liner sebenarnya. Ya, jadi ketika kita melihat kode perusahaan, lalu nama perusahaan, secara tidak langsung kalau kita ngeh sama perusahaan, oh itu produknya banyak. Itu masuk ke analisis kualitatif ya. Kira-kira kedua saham itu atau perusahaannya sektornya bergerak di mana? Yuk, saya tunggu. Itu perusahaan apa? Seharusnya rekan-rekan juga tahu nih. Ya, kalau aktif di pasar modal. Dan saya rasa aplaus banget nih. Saya aplaus banget buat rekan-rekan
walaupun saya belum pernah bertemu dengan rekan-rekan, kayak pada tahu saham deh sebelum masuk BES. Kayak lagi banyak juga yang udah punya akun saham ini menurut saya juga. Saya kemarin buka beberapa akun bantuin rekan-rekan itu sudah saya sampling, udah punya sekuritas loh, at least sudah invest ke reksadana. Oke, betul sekali ya, teknologi dan telekomunikasi ya. Oke, jadi itu masuk ke analisis kualitatif ya. Kalau setidaknya rekan-rekan tahu kode saham dan tahu ya nama perusahaan dan jualannya apa, itu masuk ke kualitatif. Oke, namun di bursa itu ada banyak sektor. Sesuai diskusi kita, tadi tidak ada yang menyebutkan konsumer. Perbankan sudah lolos ya, perbankan itu pergerakannya pasti naik kok. Jadi selalu saya sarankan nasabah pemula harus punya sektor perbankan ya. Nah, lalu sektor konsumer juga harusnya ya, sektor konsumer, tapi jangan Unilever ya. Ada yang tahu nggak kenapa saya nggak saran Unilever? Yuk coba salah satu dari rekan-rekan semua kan ngelihat nih Unilever turun nih, gudang garam turun, HMSP turun, rokok-rokokan turun. Kira-kira kenapa? Yuk speak up yuk. Yuk, kenapa? Silakan. Rokok turun, Unilever saya nggak saran. Kira-kira kenapa? Yuk, saya tunggu. Yuk, kenapa? Kenapa itu PBV gede itu apa? Yuk, saya tunggu. Nanti akan saya jelaskan ya. Turun terus beli Unilever, simpel banget analisismu Mas Zaidan. Yuk, Mbak Arifira Cairunisa, yuk silakan speak up. Mas Janar, turunnya tingkat konsumsi yang disebabkan oleh melemahnya perekonomian terdampak COVID. Oke. Ya, silakan. Kenapa saya tidak terlalu saran ke rokok dan si Unilever itu sendiri? Yuk, silakan. Tadi ini PBV-nya gede itu, yuk bikin penasaran ya. Pasti itu PBV, kalau rekan-rekan lainnya mungkin yang belum tahu ya. Kenaikan harga komoditi. Ya, marginnya selalu tertekan. Oke, noted. Saya catat. Oke, yuk dari Mbak Arifira dulu, silakan siap yuk. Lalu Mas Jana, lalu Mas Aditya. Udah 3 orang aja. Ya, saya tunggu. Apa nih? Kita lihat kok turun. Lalu gudang garam kok turun. Kenapa ya? Kan bikin penasaran. Yuk kita cari alasannya kenapa. Kita diskusikan ya. Saya suka kelas yang seperti ini. Kalau saya tatap muka, diskusinya semangat sekali pasti. Pasti seru. Ya, silakan speak up dari Mbak Arifira. Karena PBV-nya gede, Bri. Oke. PBV itu apa, Mbak? Kenapa kalau gede kok malah dihindari gitu? PBV kan price book value, Bri. Kalau misalkan dia makin gede atau di atas 1 kan berarti menunjukkan kalau harga saham itu tuh kemahalan gitu, Bri. Baik. Oke, siap. Iya, oke, thank you Mbak Arifira alasannya. Nah, buat rekan-rekan mungkin yang masih bingung, saya jelaskan dengan contoh ya. Sudah terlihat layar saya? Sudah ya? Sudah terlihat ya rekan layar saya ya? Nah, jadi gini rekan-rekan semua. Di sini ada book value. Book value itu adalah nilai perusahaan secara akuntansi, ya. Artinya kalau perusahaan ini bangkrut, ya, pemodal saham akan dikembalikan uangnya per saham itu 139. Tetapi pasar berani menghargai si Unilever ini sendiri sampai pada harga 4.400. Seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud PBV lebih dari 1. Nilainya sekarang itu setara 31,9. Ya, 31,9. Padahal kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini laporan terakhirnya si Unilever itu ROA-ROE-nya turun. Apa itu ROA dan ROE? ROA itu adalah return on asset, rumusnya laba bersih yang disetahunkan dibagi total aset. Contohnya gini deh.
Saya punya aset 1 miliar, perusahaan dan Mas Zaidan juga punya aset 1 miliar. Perusahaan kita sama-sama jualan roti. Tapi perusahaan saya sampai bulan September ini hanya labanya 1 miliar. Sedangkan Mas Zaidan sampai bulan September laba perusahaannya itu 2 miliar. Kira-kira perusahaannya siapa nih yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola asetnya? Kira-kira siapa? Perusahaannya siapa? Perusahaan saya atau perusahaannya Mas Zaidan? Yuk, silakan tulis di kolom chat. Wah, ada Kak Abdul. Bisa-bisanya ada Abdul di sini. Dul, keluar Dul. Ini kelas fundamental Dul. Gak cocok ini untuk kamu. Oke, jadi tentu perusahaannya Mas Zaidan yang lebih efisien dan efektif dalam mengelola aset ya. Karena dengan aset yang sama, perusahaan Mas Zaidan bisa menghasilkan laba yang lebih tinggi. Begitu juga dengan ROE. Cuman ROE itu return on equity dari modal acuannya ya. Kalau kita lihat kenapa PBV-nya Unilever besar, karena baru 9 bulan berbisnis, si Unilever sudah menghasilkan ROE 100%. Artinya sudah balik modal dia berbisnis. Perusahaan apa yang bisa seperti itu? Ya hanya Unilever. Kalau kita lihat konsisten banget ya. Dia ROE-nya di atas 100%. Nah, kalau ini laporan tahunan, tuh dalam 1 tahun, labanya itu senilai 145% dari modal. Balik modal langsung. Kita lihat sekelas perusahaan consumer lainnya ya, bahkan GGRM, walaupun ini beda ya, beda subsektor ya, sorry. Ya, dia hanya 13% 2020 kemarin. Jauh sama Unilever yang tahun berbisnis sudah balik modal. Ya, sehingga wajar PBV-nya dihargai tinggi. Ya, wajar PBV-nya Unilever dihargai tinggi, 31,9. Namun, bukan itu sebenarnya alasan utama kenapa Unilever itu turun. Wong dari tahun-tahun bahula kok, tahun-tahun lawas itu. Kalau kita lihat ya, ini dari tahun-tahun lama tuh Unilever PBV-nya tinggi banget, padahal bahkan sampai 82 loh 2017. Pertanyaannya, kenapa saat PBV yang rendah sekarang Unilever nggak naik-naik juga harganya? Jawabannya adalah kalau kita lihat kemampuan melaba Unilever itu sudah mulai turun. Total laba ini gitu. Jadi secara kontinus kalau kita lihat ya, itu ROE-nya semakin turun, tidak konsisten lagi dia. Ini 135, turun 120, naik 139, naik 145. Kalau per 2021 after Covid dia turun jauh. Artinya apa? Kemampuan melaba Unilever yang dilihat, acuannya itu. Penjualannya juga mulai tidak stabil. Awalnya konsisten naik sampai 2020 dan 2021 tiba-tiba turun. Kenapa kok bisa gitu? Nah, mungkin ini efek dari argumennya Mas Janar, turunnya tingkat konsumsi, ya. Yang awalnya dulu pakai shampoo, mungkin mohon maaf kelas menengah ke bawah pakai shampoo itu 3 kali sehari. Bayangkan coba sekering apa rambutnya ya, 3 kali sehari pakai shampoo. Sekarang makainya cuma sehari sekali, kayak gitu, ya. Mau nggak mau orang-orang zaman sekarang tuh berhemat akibat ketidakpastian pandemik COVID-19. Sehingga itu pengaruh juga sama Unilever, ya. Dan selain kita lihat dari penjualan yang tidak konsisten lagi, ROE yang tidak konsisten lagi, karena kenapa tidak konsisten? Karena adanya pelemahan daya beli akibat krisis COVID ya. Dan kalau kita lihat bisnis Unilever itu sudah stagnan, tidak dalam fase growth, tapi dalam fase mature atau perusahaannya sudah jadi, sulit untuk berkembang lagi, gitu, sulit untuk berkembang lagi, ya. Sulit untuk berkembang lagi sehingga investor sudah tidak tertarik lagi pada sektor pada Unilever. Unilever ini pada tahap mempertahankan pangsa pasar, artinya dia cuma ngiklan aja, ya mempertahankan brand Lifebuoy atau Sunsilk atau apa, dia hanya mempertahankan saja. Namun untuk tumbuh lebih jauh itu sulit sekali, sehingga investor lebih milih switching aja lah. Oh mungkin ke bank digital yang lagi rame-ramenya menuju digitalisasi, oh mungkin ke sektor teknologi yang mungkin ada dampak positif. Jadi itu salah satu alasan kenapa Unilever tidak disukai pasar lagi. Ya,
Nah, lalu ketika masuk ke argumennya Mas Aditya, ya, kenaikan harga komoditi, ya, apa itu maksudnya? Memang benar. Beberapa sektor konsumer kita, contoh yang paling signifikan itu ada di Indofood ya, atau ICBP yang produksi Indomie, itu masih mengimport bahan bakunya yaitu gandum. Di Indonesia belum ada gandum ya. Sehingga ketika harga gandum naik, rupiah melemah itu sangat pengaruh ya ke biaya modalnya. Seperti itu. Namun ketika bicara sektor rokok, kenapa nggak bagus ya? Ketika bicara sektor rokok, kenapa tidak bagus? Kenapa harga sahamnya turun terus? Karena pengaruh signifikan dari cukai. Jadi biayanya sangat besar dari cukai, ini gudang garam ya, turun, downtrend. Kenapa? Itu cukai, HMSP, Sampurna. Kenapa turun? Cukai. Jadi walaupun dia sektor konsumer, tapi ternyata sektor ini menjadi sapi perah pemerintah dari segi cukai. Dan ke depan sepertinya makin banyak masyarakat yang sehat. Di Instagram saya lihat orang isinya nge-gym, running. Teman-teman saya yang dulunya perokok, sekarang dia muatai kayak gitu. Wah, udah terjadi shifting nih di masyarakat. Sepertinya udah pada sadar seperti itu ya. Oke, thank you argumennya semua benar argumennya. Oke, Stockbit Samara, MTDL Mas Abdul, arahkan besok. Oke ya, oke saya lanjutkan ke PPT ya rekan-rekan semua. Nah, kalau sektor consumer silakan di hold beberapa yang masih bagus. Contohnya seperti ICBP saya setuju, Ultra Jaya bisa di hold ya untuk sektor consumer. Itu bagus sekali. Tapi kalau properti kita lihat pergerakannya naik turun ya, tidak begitu bagus properti itu. Pertambangan cyclical tadi di awal saya sebutkan, dia awalnya turun, dia naik, dia turun, naik lagi, turun, naik lagi, dia tergantung. Agriculture atau sawit ya, karet dan lainnya itu juga cyclical. Nggak cocok untuk invest. Aneka industri ya, itu agak turun dalam. Nah, industri dasar ini bagus. Sektor perlu diperhatikan juga. Industri dasar ini termasuk yang utama itu kimia. Saya lebih fokus ke kimia. Kenapa kimia? Karena kalau manufaktur kita bergerak pasti membutuhkan kimia, makanya disebut industri dasar. Kimia itu ada di mana-mana, di hal kecil apapun yang kita beli. Sehingga kalau kita bicara bilang manufaktur kita akan tumbuh ke depannya, itu pasti dibutuhkan sektor kimia. Ya, kalau saham yang saya prioritaskan untuk sektor kimia itu ada di BRPT ya, Barito Pacific itu ya. Pergerakannya sideways atau TPIA. Kalau kita lihat, nah ya ini juga anak usaha sebenarnya, tapi dia terkenal besar perusahaan kimia ini. Ya, kalau kita lihat secara monthly grafiknya, nah kalau secara monthly seperti ini ya, TPIA tuh, ya dia naik sideways, tapi perlahan dia naik secara konsistennya. BRPT ya, di awalnya turun, sempat nggak bagus laporan keuangannya mungkin ya, turun, terus dia naik lagi secara konsisten. Ya, dapat ya poinnya ya. Jadi ada perbankan, ada teknologi, terus ada kesehatan yang sekarang ya, lalu ada consumer yang beberapa bagus, dan ada industri dasar. Seperti itu. Namun, ini juga sektor yang bagus rekan-rekan semua, infrastruktur. Telkom masuk ke bagian dari infrastruktur, ya. Telkom masuk ke bagian dari infrastruktur. Karena sekarang siapa yang nggak butuh telekomunikasi? Cuman jeleknya Telkom itu butuh investasi modal yang besar untuk mengikuti perkembangan teknologi. Seperti itu. Nah, perlu saya garis bawahi, indeks sektoral ini masih mengacu sektor yang lama, rekan-rekan semua, masih yang lama. Yang terbaru sektornya seperti ini. Saya akan tunjukkan di sini ya. Sektor yang baru itu dia terbagi menjadi beberapa sektor ya, tapi penyebutannya berbeda. Mulai dari IDX Basic, IDX Cyclical, ya, IDX Energy, IDX Finance, Health, Industri, Infrastruktur, Non-Cyclical, Property, Tekno ada baru masuk, dan Transportation. Ya, jadi lebih dispesifikkan supaya investor kita tuh nggak bingung, karena kalau mengacu pada indeks yang dulu
Kalau mengacu pada indeks yang dulu itu, sektor kita dibagi secara sederhana seperti ini. Namun dipecah lagi, misalkan sektor consumer ya, itu akan dipecah menjadi misalkan ini rokok gitu misalkan ya, lalu dibagi menjadi food and beverage, makanan dan minuman, lalu dibagi menjadi kimia. Jadi seperti itu. Ada subsektornya. Kalau sektor yang sekarang sudah dibuat agak lebih detail. Seperti itu rekan-rekan semua. Oke, kita next ya, mengingat waktu sudah sejam jalan. Nah, ini dia tadi penjelasannya, namun tolong diingat, ini ada sub-subnya, nanti PPT-nya bisa dipegang ya, akan saya berikan juga untuk materi video-video pengantarnya ya. Nah, yang perlu diperhatikan untuk sektor-sektor ini adalah sektor agri atau sektor pertambangan, sektor agri dan pertambangan itu sangat pengaruh sama harga komoditas itu sendiri. Kalau agrikultur itu lebih ke regulaga dan iklim, ya. Biasanya kalau musim hujan agak sulit tuh rekan-rekan panen sawit, ya, agak sulit. Begitu juga sama pertambangan batu bara. Kalau musim hujan itu agak sulit melakukan penggalian. Kenapa? Karena batu bara itu perlu dijemur ternyata, gitu ya. Sebelum dikirim harus dikeringkan dulu. Sehingga wajar bulan-bulan itu harga batu bara tinggi karena mereka agak sulit untuk menggali batu bara. Ibaratnya supply-nya terbatas, demand-nya tetap banyak seperti itu ya. Kalau bicara sektor consumer, bahan baku import itu yang menjadi waspada ya, menjadi waspada kita daya beli ya. Tadi sudah beberapa disampaikan ya oleh partisipasi rekan-rekan semua. Aneka industri itu bahan baku import, lalu BBM, kenapa BBM? Karena mereka pakai mesin ya, jadi sangat berpengaruh. Kurs ya karena bahan baku impor sama daya beli aneka industri. Industri dasar juga ya kurang lebih sama. Kalau keuangan saya langsung garis bawah ini perekonomian secara umum menjadi waspada. Artinya kalau ekonomi turun, keuangan pasti turun. Seperti itu. Lalu sektor properti ya. Nah, ini perilaku konsumen itu sekarang berubah ya. Kalau sekarang saya tanya, contohnya Mas Abdul. Mas Abdul lebih ada nggak di sini kalau misalkan masih nggak ada nggak apa-apa ya. Mas Abdul, tes. Wah, sepertinya udah live ya. Nah, contohnya nih anak muda sekarang sangat jarang yang punya uang banyak itu mau beli rumah. Kenapa? Karena lebih mempertimbangkan hidup nomaden gitu. Oh, masih ada. Dul, kalau lu sekarang Dul, tes Dul. Wah, nggak mau speak up nih kayaknya. Baiklah. Ya, intinya sekarang generasi kita yang sekarang lebih senang hidup nomaden, rekan-rekan semua. Jadi untuk membeli properti itu bukan pilihan utama. Seperti itu. Mungkin Abdul yang seorang trader for living ya, mungkin sekarang mau trading di Jogja, besok mau trading di mana? Di Bandung, besok mau trading di Medan. Sehingga kalau beliau lebih memikirkan untuk menaruh uangnya membeli properti itu mungkin pilihan terakhir ya. Saya pun juga seperti itu. Selain tuntutan pekerjaan, sama saya berpikir lebih baik kalau ada modal, tak puterin deh di market karena liquid banget ya. Kalau properti itu hanya pola pikir orang old school, ekonomi old kalau kita bilang old economy. Kenapa? Karena bapak-bapak kita zaman dulu kalau punya uang banyak, mereka beliau-beliau pasti akan menginvestasikan pada properti. Namun sekarang terjadi perubahan ya akibat perilaku konsumen seperti itu. Nah, sehingga sektor properti sekarang agak sulit nih untuk naik, memang agak sulit. Ya. Nah, kalau misalkan kita punya properti 1M, tapi anak kita butuh sekolah 100 juta, kan nggak bisa nih jual pagernya aja, nggak bisa jual halaman depan aja kan. Itu yang dimaksud properti kurang liquid. Namun, alangkah baiknya kita penuhi kalau kita punya uang, kita penuhi kebutuhan dasar kita ya, yaitu papan, yaitu properti seperti itu. Namun sekarang memang betul terjadi shifting. Lalu ketika bicara sektor infrastruktur, tadi disebutkan Telkom, itu perkembangan teknologi perlu diperhatikan. Sektor perdagangan, itu daya beli. Oke, next. Nah, ini dia cara buka laporan keuangan ya rekan-rekan semua ya. Setelah itu kita langsung coba praktik. Yuk, ada yang request mau analisis laporan keuangan apa ya? Yuk, silakan di kolom chat kita coba telaah lebih dalam laporan keuangannya.
Oke, sambil saya izin minum sebentar ya. Ditulis dulu. Tunggu sebentar. Oke, sudah ada 2. Saya lihat. Cak, waduh, jangan yang gorengan dong. Cak BRPT. Oke, kita lihat Cak sekilas ya. Ini mohon maaf, ada kebun binatang di sini ya. Mohon maaf, saya tidak well prepare pada malam hari ini karena guguk saya birahi. Coba kita lihat Cak ya. Cak, kira-kira mau invest nggak rekan-rekan semua? Kita lihat. Melihat laporan keuangan itu, ya, kita mulai dari penjualannya. Kalau kita lihat Cak, dia ini Cahaya Asa Krami, kurang lebih jualan tegel ya, jualan tehel ya. Kita lihat ini pendapatannya nggak konsisten gitu ya. Sempat untung, lalu untung lagi. Kalau untuk invest tidak bagus ya, berbeda untuk trading. Oke, itu konteksnya ya. Nah, lalu coba kita lihat BRPT. Oke ya. BRPT kalau kita lihat juga sedikit mengalami penurunan nih. 2017 penjualannya kita lihat ya. Nah, 24T, 35T, and then turun 25T karena mungkin ada kejadian apa. 2009 kalau belum pandemik ya, 2020 pandemik makin turun lagi. Bahkan labanya turun. Ya. Namun lebih baik daripada Cak tadi. Ya. Jadi kalau melihat laporan keuangan itu harus diperhatikan pertumbuhannya. Nah, yang parah seperti ini rekan-rekan semua. Sorry, saya jelaskan dulu. Ini kan penjualan ya. Cost of goods sold itu adalah HPP. Harga pokok penjualan atau biaya atas barang yang kita jual. Dikurangi sekian. Nah, ini laba kotor itu 5,4T ya. Dikurangi biaya operasi, biaya marketing, biaya apa seperti itu ya. Ketemu laba sebelum pajak dan bunga ya. Lalu ada laba lain-lain ya, yaitu ya laba yang ada biaya lain-lain yaitu biaya yang dikeluarkan untuk bunga, bayar bunga atas utang sehingga ketemu laba sebelum pajak ya. Nah, setelah dikurangi pajak ketemu net income after tax, lalu dikurangi untuk kepentingan minoritas ya. Kepentingan minoritas. Jadi net income ini adalah laba bersih ya. Artinya harus dilihat secara gradual. Karena kemarin nasabah saya ada terjebak pada saham ini, MPMX. Coba kita lihat laporan keuangan yang kuartal 3. Ada yang bisa argumen nggak? Ada yang aneh nggak di sini? Ada yang bisa argumen nggak? Di kolom chat boleh, speak up boleh. Kira-kira 2018 labanya wajar nggak? Ya, dari analisis top down kira-kira. PRDA, wah PRDA ini, oh ya, analisisnya Lukas Setiatmaja kemarin. Coba nanti kita lihat BRIS, Indi, ada yang tahu nggak? BPCA konsisten, oke. Nah, kita back to point yang untuk MPMX dulu. MPMX laba 2018-nya ada yang salah nggak nih kira-kira? Atau benar, atau wajar? Wah, mantap, dapat poinnya. Net income-nya kok bisa melonjak banget ke 4T, ya. Kalau kita lihat dari penjualannya kan 11T nih, dikurangi harga pokok penjualan 10T. Laba kotornya aja cuma 932 miliar. Cuman sekian. Kok bisa labanya 4T, laba bersihnya? Oh, ternyata seperti ini Mas Janat. MPMX ini baru saja melepas anak usahanya, ya. Dia melepas Federal Oil. Jadi ini perusahaan auto part gitu. Auto part, dia melepas Federal Oil sehingga mendapatkan cash yang cukup besar, ya. Namun bisnis pelepasan anak laba atas pelepasan anak itu kan bukan segi operasional ya, bukan bisnis operasional MPMX ya. Nah, sehingga hal-hal seperti itu yang patut kita waspadai. Laba besar MPMX ini
dibilang wajar, tapi tidak konsisten seperti itu. Sehingga kalau kita lihat harus hati-hati, ya. Berbeda dengan ini. Ini wajar nggak, Mas Janar? Saya tanya lagi, 2017, ya 2017 sama 2018 laporan keuangan bumi. Kira-kira wajar nggak? Mas Janar atau siapa? Kira-kira wajar lagi nggak nih labanya? Merah sekali rapornya, sangat mengkhawatirkan. Fokus ke 2017, 2018 yuk, wajar atau tidak? Memang betul dia nggak stabil ya. Tapi 2017 kita cek dulu 2018, 2017, 2018. Wajar nggak nih labanya? Untuk operasional itu tidak, ya kembali lagi. Laba kotornya si bumi aja, dia tuh hanya 234 miliar. Tapi labanya kok bisa 35T? Jawabannya adalah, betul, ternyata bumi mengakui laba di luar aktivitas operasional, yaitu apresiasi atas kenaikan aset. Maksudnya apa beli? Contohnya seperti ini mudahnya. Saya punya rumah tahun 2001 itu 1 miliar. Namun sekarang saya ingin mengajukan pinjaman ke bank. Saya minta tolong bang, ini dulu saya beli rumah 1 miliar, sekarang tolong dong dinilai aset rumah saya berapa. Kalau nggak salah perkembangan daerah ini cukup pesat loh. Dulu tuh cuma sawah, sekarang ada sekolah, ada kampus, bahkan ada mall. Oh sekarang nilai asetnya naik Pak, menjadi 5 miliar, seperti itu. Berarti boleh dong Mas Janar saya mengakui keuntungan atas kenaikan aset saya sebesar 4 miliar? Jawabannya boleh, secara akuntansi itu boleh. Nah begitu juga dengan bumi. Dia itu dapat laba akibat mengakui kenaikan aset tambangnya. Namun permasalahannya di sini tidak ada uang masuk. Berbeda dengan MPMX. MPMX dia laba 4,1 T itu ada uang masuk, bisa dilihat dari cash flow. Cash flow itu adalah laporan aliran kas ya. Kalau dari operasional dia nilainya positif itu artinya ada uang masuk ya. Kalau ternyata operasionalnya negatif itu lebih banyak uang keluar. Lebih spesifik seperti ini. Laporan operasi ini uang masuk yang kita terima dari pelanggan atas jualan barang atau jasa, uang keluar yang kita keluarkan ke pemasok untuk membayar bahan baku dan biaya lainnya. Seperti itu. Kalau nilainya positif berarti kita lebih banyak terima uang masuk ya dari pelanggan ya. Nah, itu terjadi di MPMX. How about bumi? Let's see. Ya, 2017 dia malah minus Mas Janar dan rekan-rekan semua. Artinya laba 3,5T itu nggak ada uangnya. Apakah bagus perusahaan seperti itu? Silahkan dijawab di kolom chat. Bagus nggak kira-kira? Ibarat kayak saya nih mau jualan nih sama Mas Janar atau Mas saya. Saya jualan nih, jualan roti. Wah, 1 triliun saya jualan roti, tapi hasil jualan saya diutangin. Ya, itu sering terjadi waktu saya di zaman pulsa dulu. Waktu masih jualan pulsa SMP atau SD saya lupa. Teman-teman ngutangin aja, kerjaan emosi saya. Gimana mau beli pulsa tambahan untuk modal, oh diutangin terus kayak gitu, jelek ya. Seperti itu, hati-hati masuk ke laporan keuangan yang equity cash flow dapat kita simpulkan bahwasanya cari perusahaan yang operating cash flow-nya positif. Ya, jangan seperti bumi. Nah, seperti itu tolong diwaspadai. Misalkan kayak tadi BRPT kita lihat. Ya, dia positif terus. Terus tadi apa? Teman-teman pada nyebutin PRDA. Ya, dia positif terus. Ya, Prodia. Kalau perbankan dia agak aneh ya, dia nggak mengakui cash flow dia. Ya, ini agak aneh. Dia nggak apa-apa kalau operatingnya minus, dia nggak apa-apa karena spesial perbankan itu. Oke, ya itu ini laporan, ini namanya income statement itu laporan laba rugi. Ya, saya saran baca dari atas ke bawah, top to down analisis secara spesifik supaya kita nggak kaget nanti nemu perusahaan yang tiba-tiba kok labanya besar kayak gitu ya. Akan lebih baik dia pertumbuhannya dari penjualan, dia terus tumbuh secara konsisten, laba kotor, laba sebelum pajak, ya, lalu laba
sebelum pajak dan laba bersih dia tumbuh secara konsisten. Itu yang bagus, tolong dicatat. Walah. Oke, skip dulu. Oke, next ya. Lalu kalau equity cash flow itu laporan aliran kas. Yang intinya saya jelaskan dari awal pelan-pelan perusahaan itu akan bagus ketika operating activities-nya nilainya positif, ya. Lalu akan bagus ketika investing activities-nya dia bernilai negatif. Itu apa, beli berasal dari mana? Aliran kas investasi ini. Ini artinya uang kas keluar untuk pembelian mesin, gedung, alat-alat lainnya, atau uang masuk atas penjualan alat-alat tersebut. Ya, kenapa disebut bagus yang minus? Karena ketika perusahaan terus ekspansi setiap tahunnya, artinya perusahaan itu terus berkembang. Ya, tolong dicatat ya. Lalu financing activities itu yang bagus itu minus. Artinya setiap tahun atau setiap laporan keuangan perusahaan bayar utang konsisten. Nah, kemarin ICBP itu turun dalam. Kenapa? Karena baru menambah utang senilai 27 triliun. Itu besar banget utangnya. Ya, untuk alasannya mengakuisisi salah satu perusahaan. Seperti itu alasannya, ya. Sehingga wajar ketika itu harga saham ICBP turun. Akibat ini nambah utang yang terlalu besar sehingga ngerusak rasio DER. Debt equity rasionya langsung naik. DER itu laba terhadap modal, dia langsung naik kedua. Nah, selanjutnya di equity balance sheet ini laporan posisi keuangan itu melihat rumus AUM, AKM, akuntansi pengantar 1 seharusnya udah diajarin, aset, utang dan modal. Ya, seperti itu. Hanya untuk melihat pergerakannya saja. Namun akan lebih baik kalau kita mempelajari rasio-rasio pendukungnya. Nanti akan saya sampaikan secara singkat. Oke, ada pertanyaan sampai laporan keuangan ini sebelum saya masuk ke mendownload laporan keuangan bursa. Bagaimana caranya? Ini penting. Ada pertanyaan? Silakan. Untuk link presensi kedua, silakan. Oke. Silakan, ada pertanyaan? Sepertinya belum ya. Bisa saya lanjut, rekan-rekan semua? Oke, saya lanjut dulu ya. Saya coba ke websitenya IDX ya. Saya coba ke websitenya IDX. Kalau ada pertanyaan silahkan. Saya suka active discussion seperti tadi. Oke, saya masuk ke webnya IDX ini. Ini ya. Nah, cara download laporan keuangan itu di sini ya. Klik perusahaan tercatat, lalu laporan keuangan dan tahunan. Oke, kita lihat perusahaan yang disebutkan tadi di kolom chat. Itu ada BRPT, Indi. Cari Indi aja ya. Cak jangan, karena laporannya nggak bagus. Indi yang lagi hype, sektor batubara. Let's see. 2021 kuartal 3, apakah sudah muncul? Ternyata belum. Oke, mari kita analisis kuartal kedua. Oke, ya nanti ada seperti ini pilihannya. Silakan download yang PDF, financial statement yang PDF ya. Yaitu yang mungkin yang ini atau ini. Tapi nggak apa-apa, klik-klik aja. Oke, yang ini benar ya. Nah, di sini ada laporan auditor ya. Laporan auditor ini artinya ini laporan direksi ya. Laporan direksi. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, langsung ke laporan, mulai dari laporan posisi keuangan ya. Nah, di sini yang saya ingin sampaikan adalah ada catatan. Ya, aset lancar. Aset lancar itu terdiri dari apa aja sih? Rekan-rekan bisa ke poin 5. Namun yang paling sering nasabah bingung itu ini perusahaan jualan apa? Ini. Oke, kita tahu jualan batu bara. Oke, dia jualan batu bara paling banyak ke mana, negara mana, ekspor atau impor. Di sini ada catatannya rekan-rekan semua, nomor 36. Oke, kita coba scroll ya. Nomor 36. Oke, masih dalam 36, kita cari nomor 4. Nomor 7, kita scroll, cari nomor 36.
Kita cari nomor 36, apakah ada 20, 27, 9, 32, 35, nah 36. Ini dia rekan-rekan semua. Oh ternyata Indi itu ya, Indi itu lebih banyak mendapatkan pendapatan atas penjualan batu bara ke luar negeri. Wah, artinya dia malah berdoa, ya Tuhan, semoga rupiah melemah supaya US dollar naik. Jadi kalau US dollar naik, ya, dia jualannya US dollar. Kadang-kadang perusahaan batu bara itu biayanya di Indonesia beroperasi pakai rupiah. Karena kan pemerintah sekarang mewajibkan tuh, kalau bisa biaya-biaya atas bisnis di Indonesia itu pakai ya. Dulu gaji pilot pakai USD, sekarang sudah berubah pakai rupiah seperti itu. Artinya dengan adanya aturan itu, biayanya Indi untuk pabriknya atau pertambangannya di Indonesia pakai rupiah, namun jualannya ekspor menggunakan US dollar. Kan cuan besar tuh, apalagi kalau rupiahnya melemah. Nah, namun selain itu, si Indi juga mendapatkan pendapatan kontrak dan jasa. Jadi dia bantuin menggali PT Freeport, PT Brau, namun porsinya kecil sekali ya. Kecil sekali daripada jualan batu bara. Jualan batu bara total sampai 1 T loh di dalam US dollar, sorry. 1 juta dalam US dollar. Berapa kalau dirupiahkan itu ya? Seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui informasi detail atas perusahaan dengan cara ya, dengan cara itu melihat namanya ini CALK, catatan atas laporan keuangan ya, bahasa Inggrisnya disclosure. Seperti itu. Kalau kita mau buat laporan atas analisis keuangan, kita harus bisa mempresentasikan ini supaya para pembaca itu tahu, wah, saya invest ke ini, dapat informasi apa yang bisa saya dapatkan di sana. Oh, saya dapatkan informasi A, B, C. Oh, dia jualan paling banyak ke luar negeri. Tapi dia juga ada jualan di dalam negeri. Seperti itu. Ya, seperti itu rekan-rekan semua. Harus kita ketahui detailnya seperti apa. Oke. Nah, terus bahkan yang MPMX itu juga bisa kita lihat di laporan keuangannya. Gitu. Jadi kita penting, saya selalu sampaikan ke nasabah, baca CLK ini penting, mengetahui detailnya. Apalagi rekan-rekan semua nih yang mau persiapan BCC, ya, yang mau persiapan BCC harus tahu bagaimana cara membuat laporan keuangan yang spesifik. Oke, kira-kira ada pertanyaan rekan-rekan semua untuk cara download laporan keuangan dan cara baca disclosure. Seperti itu. Kalau langkah-langkah menyusunnya, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, saya langsung masuk ke contoh lomba paper yang pernah diadakan YKPN. Saya munculkan salah satu juaranya, saya akan munculkan. Ya, sepertinya waktunya nggak kekejar nih untuk kita masuk ke cara tolak ukur. Tolak ukur itu bagaimana cara menganalisisnya, seperti apa, ya? Karena dia akan masuk ke pertemuan 3 Desember kalau saya lihat dari silabus ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum saya terakhir contohkan laporan paper dari Mirai ataupun dari contoh lomba paper. Aman ya rekan-rekan semua? Bisa saya lanjut ya? Baik, saya lanjut dulu ya. Oke, mungkin saya langsung lanjut ke Mirai dulu aja ya. Ini nanti cara download laporan-laporan keuangan itu ada di analisis ya. Di analisis, lalu kan cari analisis di sini. Lalu bisa cari nih, misalkan mau pilih yang mana nih? Ayo silakan pilih salah satu. Apa nih? Perusahaan apa? Mika, Pegas, atau WMUU, atau Inco, ya. Atau perusahaan apa? Yuk silakan mumpung kita ada di laman Mirai. WMUU, wow. Dia perusahaan poultry, rumah potong ayam. Kita lihat contohnya seperti apa. Kita tidak akan baca spesifik, namun saya akan mengajak untuk secara garis besar apa, ya, apa yang dibahas oleh riset kita.
Oke, yang pertama di sini jelaskan finding strengths in downstream business ya. Jadi secara tidak langsung riset kita menyampaikan bahwasanya WMUU ini ya merupakan perusahaan peternakan yang terintegrasi dari atas ke bawah ya, mulai dari punya peternakan, rumah potong sampai distribusinya ya. Ini dia expansion agenda of slaughterhouse ya. Jadi dia akan melebarkan rumah potongnya seperti itu. Nah, lalu dijelaskan bahwasanya more stable chicken price. Jadi sama riset kita dijelaskan garis besar ke depan kemungkinan harga ayam ya, ayam akan stabil ya di antara level konsumen dan level produser ya, seperti itu. Secara umum dijelaskan seperti itu. Lalu diberikan rekomendasi ya, artinya di halaman pertama ini biasanya merupakan rangkuman atas apa dasarnya memberikan rekomendasi seperti itu. Oh, alasannya ini loh, ini alasannya ini loh, gitu ya. Jadi riset kita menganalisis kemungkinan naik turun volatilitas atas labanya kecil karena sudah mulai stabil nih harga ayam potong ya, sehingga diberikan rekomendasi seperti apa. Lalu ada beberapa data yang dimunculkan ya. Nanti data-data ini kan laporan keuangan ya. Namun kalau rekan-rekan lihat di sini ada tulisannya F, itu forecasting ya. Forecasting itu ada pendekatannya, belum waktunya saya jelaskan di sini. Seperti itu. Mungkin yang ke depan atau pertemuan berikutnya bisa saya jelaskan, yaitu lebih ke cara mereka menentukan ini mahal atau enggak. Contohnya kayak industri PE industri, artinya price earning industri itu berapa sih? Oh, ternyata 17,7. Industri perusahaan sejenis ya. Nah, namun perusahaan WMUU sendiri PE-nya hanya di 12,6. Berarti kan jauh lebih rendah daripada industri. Artinya ini lagi murah. Bagus ini untuk dibeli gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini baru dijelaskan atas ya, dimunculkan data-data kenapa kok bisa dibilang perusahaan itu downstream-nya kuat banget gitu. Ternyata dari sini WMUU revenue mix ya. Revenue mix-nya paling banyak kalau kita lihat dari carcass. Carcass itu apa ya? Coba saya googling dulu carcass. Bangkai daging, kita sebutnya daging segar gitu ya, daging segar itu daging yang sudah dipotong, artinya dia paling banyak dia menjual itu pendapatannya dapat dari daging potong ya, daging yang sudah dipotong. Nah, seperti itu di sini. Oke, kita lihat revenue mix-nya. Terus nomor 2 itu di sini ya, itu banyak mendapatkan dari ini secara nominal ya, in IDR billion. Lebih baik kita lihat dari sini, dari percentage ya. Ternyata benar kalau dari percentage itu paling banyak dari carcass ya, dari ayam potong. Bahkan kalau kita lihat pertumbuhannya langsung berubah nih, 2017 dia masih mengandalkan menjual ayam boiler hidup. 2018 juga, namun 2019-2020 dia langsung ke rumah potong. Seperti itu. Jadi di downstream, jadi di lebih detail lagi, dibuat lebih detail lagi, ya. Kalau kita lihat segmen konsentrasi segmennya dari segi bisnis, ini lihat di sini. WMUU itu lebih mengambil pangsa pasar yang downstream, jadi rumah potong dan menjualnya. Jadi dia beda sama pemain-pemain lainnya. Itu cukup bagus. Kalau kita bilang istilahnya red ocean. Jadi yang lain berbisnis apa nih? Berbisnis upstream, Cepin, Java main, dia berbisnis upstream, tiba-tiba datang WMUU. Dia main ke bisnis downstream, rumah potong. Gitu. Ya. Nah, namun dari segi pendapatan dia masih kecil. Masih kecil banget si WMUU ini. Gitu. Nah, seperti itu ya. Ini dia detail gambarnya. Downstream sector is crowded with small size player ya. Scalability is the key. Jadi banyak sebenarnya ada rumah potong ya, banyak pemain kecil juga rumah potong. Namun ke depan WMUU akan mengambil scale. Jadi diperbanyak skala rumah potong itu.
ya, karena jarang sekali ada yang bermain di bisnis itu, ya. Ini dia sales growth-nya tiba-tiba melonjak tinggi, net profit-nya melonjak tinggi. Jadi intinya yang tadi itu di atas sisanya itu penjelasan massive capacity expansion story to full earning growth, ya. Jadi dia ekspansi, ya, karena kapasitasnya akan dibesarkan terus, ya, untuk mendapatkan pertumbuhan laba yang maksimal. Tuh ada di Gunung Kidul, ya. Dia sudah punya existing facility, dia punya di Gunung Kidul ada 2. Expansion plan, dia menambah lagi statusnya on progress. Jadi gila-gilaan dia menambah rumah potong. Seperti itu. Ya, jadi nah ini juga penting bisnis lainnya. Dia punya ternyata dia punya cattle farm, dia punya meat processing, dia punya poultry, dia punya peternakan, lalu juga dia punya perusahaan yang jualan pakan ayam, pakan ternak, dan dia juga punya konstruksi dan energi. Jadi perusahaannya secara tidak langsung besar, ya. Tapi yang dia listing itu di WMUU-nya ini yang poultry yang dia listing. Tapi kalau ketika bicara Widodo Makmur Holding, dia besar sekali, ya. Client base, nah ini dia. Ternyata client base-nya WMUU itu adalah household, ya. Household itu rumah tangga. Ya, lalu processing itu untuk diolah kembali seperti itu. Jadi kita harus tahu nih, nah kliennya, ternyata kliennya besar bro. ICBP salah satu kliennya WMUU, Pizza Hut, Mayora, bahkan Main merupakan kliennya WMUU. Carrefour juga, Lotte Mart juga, klien-kliennya klien-klien besar ya. Nah, secara tidak langsung saya ingin menyampaikan bahwasanya kita membuat paper harus tahu detailnya ya perusahaan itu seperti apa gitu. Oke, ini dia yang contoh dari tim research sangat detail. Namun sekarang saya coba buka yang contoh dari juara lomba paper kemarin. Tunggu sebentar. Ya, ini dia contohnya ya, yang salah satu dari lomba-lomba kemarin harus ada daftar isinya, lalu ada highlight, sama kayak tadi ya laporan dari research, dia rekomendasikan buy, alasannya kenapa? Karena akuisisi Pine Hill, karena pertumbuhan ICBP yang meningkat, brand equity yang kuat, dia jelaskan, ya dia jabarkan di situ highlight-nya. Rekomendasinya di sini juga dikasih recommendation buy. Namun pada halaman berikutnya, yang pertama dijelaskan segitiga kebalik nih, sama yang kayak tadi kita pelajari. Ekonominya seperti apa, lalu industrinya seperti apa. Sukanya rendah, seperti itu. Depresiasi nilai mata uang rupiah itu menjadi bahaya karena ICBP import ya. Lalu outlook makroekonomi, lalu jelaskan outlook sektor dan industri apa aja nih yang spesifik kena ke ICBP. Pertama gandum yang tadi kita udah pelajari bareng-bareng ya. Lalu CPO ya. Lalu susu ya, karena juga ICBP jualan susu. Jadi dijelaskan segitiga terbalik.
Oke, terus dijelaskan antisipasi, bahkan dijelaskan antisipasi terhadap perkembangan health awareness trend. Jadi pola hidup sehat ya, karena ICBP ini kan fast food ya, mungkin ya makanan cepat saji, jadi nggak sehat gitu. Lalu ditampilkan data-data. Nah, halaman selanjutnya ICBP dijelaskan secara umum. Ini rekan-rekan semua bisa ambil dari laporan keuangan ya. Bahkan kalau tricky ways-nya, saya sudah poin bilang tricky ways-nya, buka website Mirai, cari analisis yang saham yang pas kebetulan ada. Kira-kira kalau pas kebetulan ada berarti semesta mendukung, ya. Tinggal di parafrase dan dianalisis ulang aja, ya, menggunakan analisis yang rekan-rekan ketahui tentunya. Jangan pernah presentasi, tapi rekan-rekan nggak tahu apa yang rekan-rekan presentasikan, seperti itu, ya. Kalau pas semesta mendukung, mungkin di website sekuritas dia ada analisisnya, ya. Ini CBP secara umum. Oke, next. Dijelaskan akuisisi Penhill itu berdampak kepada apa gitu ya. Nah, dijelaskan juga di sini nih ya. Tuh. Bahkan Indonesian top instant noodle brand equity paling banyak Indomie antara mie sedap, Sarimi dan lainnya. Lalu paling banyak brandnya apa? Popmie, mie sedap, cup seperti itu ya. Jadi dijelaskan. Lalu analisis laporan keuangannya, profitnya dijelaskan meningkat, lalu terjadi efisiensi biaya operasional. Nah, lalu tingkat pertumbuhan atas penjualan dan laba juga dijelaskan analisisnya. Ya. Lalu ada 5-quarter analysis. 5-quarter analysis itu tujuannya untuk melihat beberapa pendekatan ya. Ada terhadap rival sejenisnya, lalu ada terhadap kemungkinan ancaman dari barang pengganti, ya, lalu kemungkinan ancaman atas bargaining power dari pembeli. Bargaining power tuh negosiasi dari pembeli, bilangnya pembeli punya pengaruh nggak terhadap harga jual produk ICBP gitu. Lalu bargaining power of supplier, kira-kira supplier punya pengaruh nggak yang tinggi terhadap barang yang dijual oleh ICBP ya. Lalu ancaman dari pesaing lainnya yang baru masuk, seperti itu. Lalu dijelaskan analisis risikonya seperti apa ya. Mungkin ini saya harus on cam sebentar ya, saya izin screenshot dulu untuk laporan saya. Sorry, oke, ini dia, saya izin screenshot dulu. Oke, seperti itu rekan-rekan semua. Jadi dilihat, nah sisanya membuat valuasi ya, valuasi dan rekomendasinya seperti apa. Jadi bisa dicek lebih detail ya. Nah, nanti dibuat yang paling penting itu adalah dibuat ininya, referensi papernya itu harus dibuat rekan-rekan semua. Nggak boleh tidak dibuat ya, karena ini hak intelektual. Lalu appendix itu lampiran yang mendukung tentang laporan keuangan ya dan lain-lainnya. Ini wajib. Laporan akan lebih menarik. Dan nanti harus dibuat proyeksi ini agak sulit ya, pelan-pelan nanti kita coba buat. Ada beberapa pendekatannya kok. Oke, ini intrinsik juga ini pelan-pelan kita akan buat ini. Mungkin minggu depan kita coba ya belajar rasio dulu yang penting ya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan rekan-rekan semua? Ini kolom chatnya ramai sekali. Walah, Abdul. Oke. Rumah motong mantan nggak sih? Kirim santet aja tadi ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan rekan-rekan semua? Oke. Besok kita terabar bareng yuk kapan-kapan sama Mas Abdul. Mas Abdul suhu saya ini. Silakan, waktu dan tempat saya kembalikan untuk MC ya, Mas Zaidan atau Mbak Gina, silakan yuk.